Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali Assegaf, pimpinan Ma'had dan Majlis An-Nawa dari Jakarta. Yang mulia Ayahanda Al-Habib Umar bin Abdul Qadir bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang mulia para habaib yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim kami. Yang terhormat Shahibul Bait Abi Kiai Haji Raden Lutfi Junaidi, pimpinan Ma'had dan Majlis Darul Mustafa Syarif Hidayatullah. Yang terhormat Al-Walid Kiai Haji Raden Anas Junaidi LC MPD, pimpinan Majlis Wadi Al-Aqab. Yang kami hormati para kiai, para alim ulama, para jengan, para ustadz, para hujat, para santri, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, kepala desa Citeko. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Al-Maghfurlah Raden Haji Eli Junaidi. Yang kami hormati hadirin masyarakat di wilayah Cipali dan sekitarnya, masyarakat di wilayah Cisarua dan sekitarnya. Yang kami hormati keluarga besar Yayasan Wadi Al-Aqab. Yang kami hormati keluarga besar Masjid Besar Al-Barokah. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, atas berkah, rahmah, inayah, taufik dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir pada pelaksanaan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Majlis Ma'had Darul Mustafa Syarif Hidayatullah 1444 Hijriah, sekaligus haul kedua ayahanda kami Sayyidil Walid Bapak Al-Maghfurlah Raden Haji Eli Junaidi bin Raden Haji Yusuf, serta peringatan 100 hari dari putri tercinta, adinda tercinta, putri dari Al-Walid Kiai Haji Raden Anas Junaidi, yaitu Neng Raden Basyasha binti Kiai Haji Raden Anas Junaidi. Semoga dengan niatnya kita berangkat dari rumah masing-masing menuju tempat yang mulia ini, semoga Allah selalu memberkahi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada paduka yang mulia Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, khususnya kepada kita sekalian selaku umat-umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya dan setia dengan ajaran-ajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan restu kepada Rasulnya untuk memberikan syafaatul uzma kepada kita semua di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada acara awal tadi, alhamdulillah, rangkaian acara telah kita laksanakan, yaitu pelaksanaan sholat maghrib berjamaah, kemudian pembacaan ratib al-hadad, serta hadroh dari para santri Majlis Darul Mustafa Syarif Hidayatullah, kemudian pelaksanaan sholat isya berjamaah, dan juga pembacaan sirah nabawiyah Maulid Ad-Diba yang ditutup oleh doa diba tadi oleh Abi Kiai Haji Raden Lutfi Junaidi. Baiklah, untuk acara inti ini marilah kita buka dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Al-Fatihah acara ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihususkan kepada Al-Maghfurlah Bapak Raden Haji Eli Junaidi bin Bapak Raden Haji Yusuf,
dan juga Neng Raden Basyasha binti Kiai Haji Raden Anas Junaidi LC MPD ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Nas'aluka bihaqqil barakah wassalamah wal karamah wal ijabah wasyafa'ah ila hadratin Nabil Mustafa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakumullahu khairan katsiran barakallahu fikum fi ahlikum wa malikum. Tibalah kita pada puncak acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Majlis dan Ma'had Darul Mustafa Syarif Hidayatullah, pimpinan Abi Kiai Haji Raden Lutfi Junaidi, sekaligus haul kedua Ayahanda Sayyidul Walid Bapak Makmurah Raden Haji Eli Junaidi bin Raden Haji Yusuf, serta peringatan 100 hari Neng Raden Basyasha binti Kiai Haji Raden Anas Junaidi LCMPD. Marilah kita bersama-sama mendengarkan dengan sepenuh hati Tablighul Islamiyah Mau'izatul Hasanah dari As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali Assegaf, pimpinan Majlis dan Ma'had An-Nawa dari Jakarta. Kepada As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali Assegaf kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilasu. Gimana Islam maju? Dimakan belum? Belum? Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'maihi wa alaihi. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i Sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kafatil awliya'i amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai keluarga besar almarhum Raden Haji Eli Junaidi, wabil khusus guru kita tercinta akhina mahbub Kiai Haji Raden Lutfi, dan juga akhina mahbub Kiai Haji Raden Anas. Ini dua-duanya kawan-kawan Habib seperjuangan. Dan tak lupa pula ada guru kita tercinta, pimpinan Pondok Pesantren Darul Mustafa Bekasi, guru kita tercinta Kiai Haji Hamzah Ramdhani dan juga Hamdani sampai ke Seleo. Dan juga ada kawan saya yang sudah lama tidak berjumpa, ada Habib Abdul Qadir Al-Idrus, juga ada Kiai Ibrahim Ishaq dan mertua daripada keluarga besar Kiai Lutfi, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat, para sepuh yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan cinta saya. Kita doakan semua guru-guru kita yang hadir tempat ini maupun yang tidak hadir tempat ini, semuanya guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua berkumpul di tempat ini guna mengambil keberkahan daripada haul orang tua kita yang tercinta, yaitu Raden Haji Eli, dan juga Isra wal Mi'raj. Di sini saya hanya ingin mengupas sedikit tentang haul. Untuk Isra Mi'rajnya mungkin dari sahabat saya, saudara saya ya, yang mengupas untuk masalah Isra wal Mi'raj.
Kalau Habib jelasin bisa nggak pulang, maklum. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, Aniskurli wa liwalidayka ilayya masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran penjelasan agar kita bukan sekedar bersyukur kepada Allah, tapi juga kita dianjurkan untuk selalu bersyukur kepada kedua orang tua kita. Ini acara udah yang kedua kali, hall yang kedua. Nggak mungkin ini acara dibuat sampai berturut-turut kalau bukan keberhasilan orang tua mendidik anaknya. Inilah buahnya. Kalau bukan keberhasilan orang tua mendidik anaknya, belum tentu ini acara dibuat. Berapa banyak orang mempunyai anak, mobil ada, rumah ada, motor ada, uang di bank juga banyak, untuk bikin acara hall saja yang setahun sekali kagak perhitungan dia terhadap orang tua. Dianggapnya acara hall itu biayanya besar. Nggak mesti harus besar. Kalau kita tidak sanggup membuat acara yang besar, yang sederhana juga nggak masalah. Yang penting kita tunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua. Jangan perhitungan sama orang tua. Dulu orang tua kita sampai ngutang-ngutang beliin susu buat kita. Dulu orang tua kita sampai ngutang-ngutang buat bayarin sekolah kita. Dulu orang tua kita sampai ngutang-ngutang buat beliin baju lebaran buat kita. Setelah orang tua udah meninggal dunia, nggak ada tuh pikirannya untuk mengingat, mengenang, dan juga memberikan kebaikan-kebaikan, pahala demi pahala untuk kedua orang tua kita. Ada yang berpaham lain, kalau dia meninggal kuburin aja, cukup, udah doain aja sendiri di rumah, udah cukup. Itu paham yang sono. Nggak tahu dia paham sini. Kalau Kiai Lutfi ini saya tahu persis, satu perjuangan sama Habib. Dulu sama-sama sama Habib di Dalwa, Darul Lughah wa Dakwah, pimpinan Allah yarham ya Abu ya Habib Hasan Baharun. Sama saya dulu belajarnya bareng-bareng, satu kamar, satu perguruan, satu ilmu, satu barokah. Yang lain juga ini nerusin lagi di Habib Zain bin Smith Madinah, sama bareng-bareng saya juga. Terus nerusin lagi di Madinah itu belajar sama Habib Zain bin Smith, dan juga sama Allah yarham Habib Salim Asyadiri. Sama duduk kita belajar di sana. Wali-wali gurunya ini, gurunya Ustaz Lutfi ini wali, semuanya wali. Terusin lagi pergi ke Hadramaut Tarim, belajar sama Habib Umar bin Habib, wali juga. Sama kakaknya Habib Al-Masyhur bin Habib, wali juga. Sama Habib Abdullah bin Syahab, wali juga. Gurunya ini wali-wali. Jadi nggak sembarangan, hati-hati sama orang yang belajar sama gurunya wali. Jaga adab, jaga adab. Nah ini kalau orang yang paham-pahamnya ke sana, dianggapnya kalau orang tua kita udah meninggal, kuburin, doain aja cukup di rumah. Itu pahamnya yang orang sono. Padahal agama sudah banyak menjelaskan ada 4 kategori amal ibadah yang menjadi sandaran untuk kita berbuat amal boleh. Berdasarkan apa? Satu, kaidahnya ini, orang hidup bisa bermanfaat bagi orang yang hidup. Orang hidup bisa bermanfaat bagi orang yang hidup. Dari mana ini dasarnya? Saya sholat contohnya sendiri, pahalanya berapa? Satu. Ada yang nyolek, niat jadi makmum, kita niat jadi imam, pahalanya jadi berapa?
27 dibagi 2 atau masing-masing? Masing-masing. Itulah yang dimaksud berbeda berdoa sendiri dengan berdoa berjamaah, pahalanya pun berbeda. Karena itu kita datang kemari, kita cari pahala wal barakah. Doa sendiri beda. Yang kedua, orang mati bisa bermanfaat bagi orang yang mati. Nanti kita semua bakal mati. Bakal mati apa enggak? Apa ada yang mau hidup sendiri? Hah? Mau gak Habib doain panjang umur? Mau gak? Mau 500 tahun mau? Gak mau juga. Di korting 2,5 deh, 250 tahun. Nanti saudara meninggal, kakek udah meninggal, nenek udah meninggal, tetangga udah bertemu, teman udah meninggal, anak pun udah meninggal, cucu udah meninggal, ente doang yang hidup. Enak gak? Gak enak. Apa didoain panjang umur aja? Hah? Enggak juga. Panjang umur enggak, pendek umur juga kagak. Kita minta yang sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah. Orang mati bisa bermanfaat bagi orang yang mati. Nanti kita bakal mati semua. Kita ngarepin apa? Syafaat. Syafaatnya siapa yang kita harapkan? Apa amal ibadah kita? Kita mau andalkan nanti untuk masuk ke dalam surganya Allah? Nah, nggak ada. Kita meminta syafaatnya baginda Rasulullah. Harapan yang paling utama adalah kita berharap, memohon kepada Allah agar apa? Agar kita ini mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Karena itu kita hadir ke majelis ini. Nanti kita minta syafaatnya Rasulullah. Itu tandanya orang mati bisa bermanfaat bagi orang yang mati. Nanti kita minta syafaatnya Rasulullah. Tapi syafaatnya Rasulullah diperbutkan. Banyak yang memperbutkan. Karena itu kita minta apa? Wasilah. Nabi Rasulullah memberikan mandatnya kepada siapa? Para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu waris para nabi. Rasulullah nanti memberikan mandatnya kepada siapa? Guru-guru kita ini yang udah jelas keilmuannya, ilmunya, akhlaknya, adabnya, taatnya kepada Allah udah jelas. Kita minta apa? Wasilahnya melalui guru-guru kita. Karena itu jangan sembarangin guru-guru kita. Tadi kita dibacain apa tuh? Ibadallah, rijalallah, akhiduna li ajlillah wa kunu aunana billah asah bifadlillah wa ya aqtabu ya anjab wa ya sadat ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alawan surulillah. Saya dapat kabar siapa yang baca ibadallah rijalallah. Saya dapat kabar daripada saya punya orang tua, Sayyidil Walid Ali bin Abdurrahman As-Sekar. Katakan jiddi Habib Abdurrahman, saya punya kakek, mengatakan siapa yang membaca ini khususnya di makam, maka ruh yang ada di mana-mana didapat. Biar tahu kalau kita baca apa-apa juga, biar tahu fadilahnya. Saat dibacakan arwah datang ke tempat ini, guru-guru kita datang ke tempat ini, para aulia-aulia datang ke tempat ini. Karena itu hudurul qalb, hati datangnya, doa, memohon, munajat agar kita, anak-anak kita, keluarga kita semuanya selamat di dunia wal akhirah. Yang ketiga, orang hidup bisa bermanfaat bagi orang yang mati. Orang hidup bisa bermanfaat bagi orang yang mati. Kita hidup gak nih? Hidup. Kumpul gak nih kita? Kumpul. Barusan kita baca apa? Baca tahlil, baca maulid, baca ratib.
kita hadiahkan itu semua doa-doa untuk siapa? Untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Dalilnya mana bisa nyampe? Kata orang sono. Kata orang sono. Dalilnya mana bisa nyampe itu doa-doa yang kita bacakan? Bid'ah, bid'ah. Mantap, bid'ah, bid'ah. Dalilnya jelas. Badal haji, badal umroh. Yang ngerjain orang hidup apa orang mati kalau badal haji? Badal umroh. Yang ngerjain orang hidup, pahalanya buat orang yang mati. Boleh tuh. Kalau apa yang diamalkan oleh orang hidup tidak sampai untuk orang-orang yang mati, maka kerjaan badal haji maupun badal umroh itu tidak sah. Karena itu ngaji mesti hati-hati zaman sekarang. Ya, badal haji yang ngerjain syarat daripada orang yang sudah pernah berhaji ataupun sudah pernah berumroh, paling syarat yang paling mutlak orangnya kudu hidup. Orangnya harus hidup. Nah, buat badalin orang yang udah mati. Jadi nggak usah cerita dalil kepanjangan, itu jelas. Ini kita ini barusan bacain semua. Dalil ini itu kita hadiahin tuh buat orang yang sudah meninggal dunia, nyampe jelas. Tuh dalilnya yang tadi badal haji, badal umroh. Karena itu ngaji yang bener. Jangan mudah jatuh cinta sama guru-guru yang barusan beredar di mana-mana itu, ya. Yang kerjanya itu entar beginilah, entar begitulah. Tak selawatan begini nggak boleh, selawatan pakai niat kagak boleh, selawatan mau kaya kagak boleh, macem-macem nih. Di zaman luar biasa, hati-hati ya. Baca selawat pakai niat nggak pakai niat boleh, pakai niat nggak pakai niat boleh, pakai ijazah nggak pakai ijazah boleh. Baca aja, nanti hasilnya Rasulullah akan balas dengan syafaat. Yang keempat, orang mati bisa bermanfaat bagi orang yang hidup. Orang mati bisa bermanfaat bagi orang yang hidup. Gimana tuh orang mati bisa bermanfaat bagi orang yang hidup? Orang kata orang sono, mana mungkin. Orang udah mati, mati aja. Mana bisa dia berbuat apa-apa? Bermati, dikubur, siapa dia? Ya, dia gak pernah ditolongin kali orang mati. Nggak pernah begitu, ya. Kalau nggak pernah mati kali. Tanya sama orang yang pernah mati suri, nah, atau pernah mati hidup lagi, tanya, baru tahu. Artinya hidup begitu. Orang mati bisa bermanfaat bagi orang yang hidup. Dalilnya saat Rasulullah Isra wal Mi'raj. Saat Rasulullah Isra wal Mi'raj, Rasulullah mendapatkan sholat 50 waktu perintah dari Allah. Turun ke langit ke-6, bertemu dengan siapa Rasulullah? Saat itu masih hidup, bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa udah meninggal dunia. Nabi Musa udah meninggal dunia. Nabi Musa lah yang memberikan saran kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu gak bakal sanggup sholat 50 waktu, karena itu mintalah lagi keringanan kepada Allah. Akhirnya apa? Rasulullah minta lagi keringanan kepada Allah, sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Berkat nasihat siapa itu? Berkat nasihat siapa itu? Sholat 50 waktu jadi 5 waktu. Berkat nasihatnya ruh orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa enggak Allah takdirkan Nabi Allah Isa alaihissalam, yang sampai detik ini pun kita yakini Nabi Isa masih hidup? Kenapa enggak Allah takdirkan? Allah ngasih pelajaran bahwa orang mati bisa bermanfaat bagi orang yang hidup. Nggak paham juga tuh orang sono. Itu kan Nabi. Lain lagi tuh. Itu kan Nabi. Lain lagi tuh dalilnya. Macem-macem gitu.
Nabi, ya, udah jelas. Rasulullah kasih tahu juga, ya, umatnya Rasulullah di akhir zaman seperti apa? Seperti para nabi Bani Israel. Saya punya kakek, dulu ngajarnya setiap minggu di masjid, ya, Al-Barakah Cisarua depan, Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Pada suatu saat saya punya adik, ya, adik saya yang kecil ini lagi mau mulai berbisnis, baru mulai berbisnis, namun dia masih kurang modal. Ada pembayaran yang sudah disepakati yang harus dia bayar, kalau dia tidak penuhi maka kena penalti, ya, kena ganti rugi. Akhirnya dia ngadu sama saudara-saudara semua, kita sebagai saudaranya kita bantuin, karena jumlahnya cukup besar kita bantuin, masih kurang juga, nggak banyak kurangnya, cuman 150 juta. 150 juta waktu itu, Pak, kira-kira sedikit apa banyak? Banyak. Kalau Habib bawain anak perawan bapak PP 150 juta Habib lamar, kira-kira diterima gak? Terima tuh. Jadi Habib nggak pengen pulang. Nah. Nih kayak Lutfi nih manasin terus. Habib dari tadi dikasihnya panas-panas, nggak dikasih pendinginnya, ya. Ini adik saya udah kita bantu, masih kurang juga uang 150 juta, sedangkan besok lusa harus dia bayar itu. Akhirnya dalam sedihnya dia malamnya dia tertidur, dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan kakek saya, Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Dalam tidurnya ini dia bertemu dengan Habib Abdurrahman, kakek saya Jiti. Setelah dia cium tangan, ditegur oleh kakek saya, ente lagi pusing ya. Ditegur begitu, ente lagi pusing ya. Langsung adik saya ini nangis, ditegur seperti itu. Iya Njit, manggilnya Njit gitu. Iya Njit, kok Njit bisa tahu? Dijawab lagi oleh kakek saya, Njit tahu, mau nggak Njit bantuin? Subhanallah, orang yang sudah meninggal dunia, ruh menawarkan dirinya untuk membantu orang yang masih hidup. Kita yang hidup aja udah nggak sanggup bantuin lagi, ini ruh menawarkan dirinya, mau nggak Njit bantuin? Dijawab adik saya, iya Njit, mau Njit. Ya sudah, besok siang sekitar jam 1 Njit utus murid Njit ke sana. Nanti ciri-cirinya begini-begini, pakai baju ini, ya pakai celana ini. Sekitar jam 1 siang dia akan datang, kita sampaikan hajat itu, insya Allah kabul. Bayangkan, ditungguin lagi esokan harinya sekitar zuhur, ya gak lama sekitar jam 1 datang betul, ini Pak Haji masih muda. Setelah dipersilakan masuk, langsung adik saya katakan, Ji mohon maaf, saya perlu pinjaman uang 150 juta, kira-kira bagaimana Ji? Dijawab, siap Habib, sekarang juga ada transfer. Berkat siapa itu? Bantuan siapa itu? Berkat ruh orang yang sudah meninggal dunia. Karena itu jangan diartikan orang yang sudah meninggal dunia nggak tahu kerjaan kita. Jangan diartikan orang yang sudah meninggal dunia nggak bisa bantuin kita. Saya punya nenek itu dari abah. Saya punya nenek dari pihak umi, ya. Kalau dari pihak abah, nenek saya Betawi asli, Betawi asli Bukit Duri, ya. Jadi kita ini campuran, ada Arab, ada Betawi, ya. Kalau dari pihak nenek, dari pihak umi itu Syarifah Rugayyah binti Muhammad Al-Attas. Mohon maaf, ada ibu-ibu gak di sini? Ada. Ya Allah, banyak beneran. Ya Allah, maafin ya Bu ya kalau dengerin cerita Habib. Memang kadang Habib begini. Maklum aja deh kalau nya gitu. Pokoknya maklumin aja deh. Kadang nyeleneh. Maklum, tapi ini beneran nih Bu. Ini ceritaan beneran. Ya, maafin ya.
Pada saat Habib habis nikah lagi, ini kiai-kiai langsung dia salam. Masya Allah, Habib kayaknya kalau urusan bicara kawin lagi tuh luar biasa, semangatnya tinggi walaupun kakinya diikat. Walaupun kakinya diikat, maklum aja. Ya, bilangin aja Bu, ya kalau laki mau kawin lagi iyain aja. Ya, dia jangan pulang lagi gitu. Ya. Tapi Habib doain, insya Allah suami ibu di sini yang ada di sini, insya Allah nggak kawin lagi di sini Bu. Habib doain, nggak kawin lagi di sini. Di sini pokoknya nggak kawin lagi di sini. Di sini, sono nggak tahu. Di sini pokoknya, ya, sini. Pada saat Habib habis nikah lagi, beneran nih, habis nikah lagi, malamnya itu nenek saya, ya, Syarifah Ruqayyah binti Muhammad Al-Attas datang melalui mimpi kepada bibi saya, ngasih tahu itu Muhammad barusan habis nikah lagi sama Fulanah binti Fulan, disebutin lagi nama itu. Hebatnya tuh, bisa tahu tuh nama aja tahu, ya. Sama Fulanah binti Fulan, rumahnya di sini, ciri-cirinya begini. Bayangin tuh, ciri-cirinya dikasih tahu tuh, rumahnya dikasih tahu, warnanya apa semuanya dikasih tahu, alamatnya dikasih tahu semuanya. Bayangkan, artinya bagaimana kalau kerjaan yang sunnah saja, mereka orang-orang tua kita yang sholat dan solehah tahu kerjaan kita, bagaimana kalau kita melakukan hal-hal yang haram? Karena itu hati-hati kita. Bu, kalau ibu nggak mau lakinya kawin lagi, biar baik-baik makanya sama orang tua sama mertua, jangan kecolongan kayak Habib. Untung Habib habis nikah baru dikasih isyarat. Kalau baik-baik sama orang tua, insya Allah dikasih isyarat sebelum terjadi. Begitu. Ini kayaknya kalau ngeliat kamu masa kawin lagi luar biasa nih. Semangatnya nih kiai-kiai kita nih. Ada yang bisikin resepnya apa sih Bib? Ilmu kudu, kudu berani, kudu nekat. Wah, kudu aja deh udah. Ya, kudu ngumpet, ya kudu diem-diem tuh. Ilmu dari nenek saya, ya, nenek saya itu Syarifah Ruqayyah ngasih ilmu sama saya gitu. Ya Muhammad, kalau mau punya ilmu pakai ilmu kudu aja gitu. Pokoknya kudu bisa, ya begitu. Jadi ilmu kudu, karena itu jangan artiin orang tua kita yang udah meninggal dunia nggak tahu kerjaan kita. Karena itu saya berpesan khususnya kepada keluarga besar daripada almarhum Haji Raden Eli, ini keluarga besar, jaga betul-betul hubungan ukhuwah ya sama saudara ini, jaga betul-betul, jaga lisan kita, jaga hati kita ya, biar akur-akur sama saudara. Jangan sampai nggak akur. Kita juga yang hadir di sini biar akur-akur sama saudara kita. Kenapa orang tua kita tahu, dia lihat kita nangis kalau kita berantem, ya, apalagi mau guru-guru kita. Nah, mudah-mudahan ya dengan hari yang mulia ini, berkat malam yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk kita selalu bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, kemampuan untuk kita selalu bisa melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis ilmu, kemampuan ya, kepada kita ya, agar kita ini bisa mendidik anak-anak kita untuk belajar di majelis-majelis ilmu. Ini majelis ilmu. Habib cuma pengen berpesan, walaupun Habib ini sahabat baik luar biasa, dari masih muda, dari masih bujangan, sama Ustaz Lutfi ini luar biasa ya. Habib baru kali ini datang kemari, minta maaf ya. Ini juga undangannya baru dadakan semalam, baru dadakan kemarin malam ya, ngasih tahu ya, mau ngegilir nggak jadi Habib. Bayangin, mau ngegilir nggak jadi, udah diteleponin padahal tuh. Kita belain kemari, biarin deh kedinginan di sini nggak apa-apa ya. Cuman Habib berpesan ya, jadilah, kirimlah anak-anak kita untuk selalu ya belajar, khususnya nih sama guru-guru kita nih.
julutnya sama keke yang ada di sini, habaib kita yang udah jelas keilmuannya, keberkahannya, guru-gurunya wali-wali Allah. Kalau kita udah dapet guru yang gurunya itu mempunyai guru wali-wali Allah, udah jelas anak kita pasti selamat. Dan ini contoh keberkahan demi keberkahan. Mudah-mudahan dengan hal yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk kita selalu bisa berselawat kepada baginda Rasulullah, kemampuan untuk kita selalu bisa mencintai keluarga Rasul, mencintai para kiai kita, para habaib kita, para ulama-ulama kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.